Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayil Mahfidah, NIM 230701833. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya, yaitu dengan topik pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini merupakan statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whiteley. Kemudian penelitian ini merupakan dua sampel uji perbandingan dua sampel independen. Selanjutnya kita akan membahas langsung ke makalah saja. Langsung saja kita masuk ke makalah. Topik penelitian pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Fisika yaitu non-parametrik, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu dengan uji Mann-Whiteley. Langsung saja ke intinya. Pertama yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang di dalamnya terdiri dengan dua tipe soal, yaitu yang tipe pertama yaitu berkaitan dengan pondok, yang tipe kedua yaitu berkaitan dengan kos atau rumah. Ini digunakan sebagai variabel terikatnya, yaitu pondok dan rumah atau kos. Kemudian pengambilan sampelnya. Pengambilan ini populasinya yaitu 40 orang dengan 20 orang bertempat tinggal di pondok dan 20 orang bertempat tinggal di rumah atau kos. Sedangkan perhitungan populasi atau kita akan memperhitungkan sampelnya dengan menggunakan rumus Slovin. Batas kesalahannya yaitu saya memilih sebesar 1%, sehingga diperoleh jumlah sampel 17 orang. Kemudian rumusan masalah dan uji hipotesisnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana prestasi belajar mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar mahasiswa yang bertempat tinggal di kos atau rumah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H0-nya tidak ada pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kemudian H1-nya ada pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hipotesis statistik H0 mu1 kurang dari sama dengan mu2. Kemudian H1-nya itu mu1 lebih dari mu2. Selanjutnya, pengolahan data dilakukan pengisian kuesioner tadi, ternyata diperoleh data sebagai berikut. Dengan data di atas, kita dapat melakukan analisis data dengan menggunakan uji Mann-Whiteley. Uji ini digunakan apabila data yang digunakan tidak berdistribusi normal atau non-parametrik. Kemudian untuk menggunakan uji ini kita harus memenuhi beberapa asumsi, yaitu yang pertama, skala data variabel terikat berbentuk ordinal. Apabila skala berbentuk interval atau rasio, maka asumsi normalisasi tidak terpenuhi. Kemudian yang B, data berasal dari dua kelompok yang berbeda. Yang C, variabel independen satu dengan yang lainnya. D, varians kedua kelompok sama atau homogen. Langsung saja kita akan menguji data untuk memenuhi asumsi yang ada. Yang pertama, pengujian kenormalan data. Karena data saya yaitu bersifat angka,
maksudnya bersifat internal rasio, maka kita akan menguji kenormalitasan datanya terlebih dahulu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Perhitungan sebagai berikut. Langsung saja, hasilnya ternyata pada data tersebut itu data tidak berdistribusi normal, sehingga kita dapat menggunakan uji Mann-Whitney. Apabila data walaupun salah satunya itu berdistribusi normal, kita tetap tidak bisa menggunakan uji T yang parametrik. Kita hanya bisa menggunakan uji non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney, karena salah satunya itu tidak berdistribusi normal. Kemudian pengujian homogenitas data. Karena tadi data tidak berdistribusi normal, maka untuk mencari tahu apakah varian sampel tadi homogen atau tidak, itu kita akan menggunakan uji Leven. Langsung saja perhitungannya sebagai berikut. Hipotesis uji Leven, mencari L, kemudian mencari harga F tabel. Dengan kesimpulan dari uji Leven itu L kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Dari data ini ternyata memiliki varian yang sama atau homogen. Kemudian langsung saja kita menguji dengan uji Mann-Whitney. Karena keempat asumsi tadi kita terpenuhi semua, maka kita langsung menguji data yang kita peroleh. Langsung saja ternyata hasilnya atau kesimpulannya itu dari karena U lebih dari U tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar mahasiswa, walaupun mereka bertempat tinggal di pondok ataupun di kos atau rumah, mereka tetap bisa menghasilkan hasil yang baik atau prestasi belajar yang baik, tergantung dari diri sendiri, yaitu tergantung dari mahasiswanya sendiri. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali dengan tempat tinggalnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.